Berikut kita ikuti info sepekan. Pendengar Pro 1 dan pemirsa RRI Sumeneb.net. Pemerintah Provinsi Jawa Timur melakukan pendampingan dan memastikan program unggulan Kecamatan Talango, yaitu program jaminan penyeberangan jumper tetap aktif dan berlanjut. Dalam rangka memperingati Hari Listrik Nasional ke-79 tahun 2024, PLN UP3 Madura menggelar konvoi kendaraan listrik di Kabupaten Pamekasan. MTQ tingkat Kabupaten Sampang resmi dibuka di Pendopo Trunojoyo oleh PJ Bupati Sampang. Sebanyak 131 pasangan suami istri pasutri di Kabupaten Bangkalan mengikuti sidang isbat nikah massal. Seluruh informasi, peristiwa, politik, ekonomi, sosial, dan budaya di Madura kami rangkum dalam Info Sepekan edisi 2024 bersama saya, Rukaya Zen. Debat kandidat Pilkada 2024 di Kabupaten Sampang akan digelar 3 kali, yakni pada tanggal 4, 12, dan 20 November 2024. Koordinator Divisi Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia KPU Sampang, Suharyanto menyampaikan, debat kandidat Pilkada 2024 ini direncanakan akan digelar di Surabaya untuk menjaga keamanan. Untuk pertimbangan keamanan dan kondusivitas, itu yang pertama. Terus yang kedua efisiensi, Mas. Kalau di Surabaya kan langsung di studionya. Iya, per paslon nanti dibatasi sesuai kapasitas studio. Menurut Suharyanto, debat publik akan dilaksanakan 3 kali putaran, yakni 2 kali di Surabaya dan 1 kali di Sampang. Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Pamekasan telah menyerahkan bahan kampanye kepada ketiga pasangan calon bupati dan wakil bupati Pamekasan untuk Pilkada 2024. Anggota KPU Pamekasan Muhammad Amiruddin menjelaskan penyerahan bahan kampanye itu merupakan tindak lanjut dari Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2024. Ia merinci masing-masing paslon menerima 60.000 selebaran, 25.000 brosur, 7.000 pamflet, dan 10.000 poster. Adapun masa kampanye sendiri dijadwalkan berlangsung selama 60 hari dimulai sejak 25 September hingga 23 November mendatang. Polres Sampang berhasil meringkus Adrei, asal Desa Manduleng, Kecamatan Ompen, Kabupaten Sampang, pelaku pengrusakan rumah mantan Kepala Desa Kades Manduleng. Kasat Reskrim Polres Sampang AKP Sigit Nursio Dwi Yugo mengatakan tersangka mengakui kesalahannya dan diamankan saat berkendara di Jalan Raya Kecamatan Ompen, Sampang. Bahkan tersangka diamankan tanpa adanya perlawanan. Tersangka yang masuk lebih dulu dengan membawa atau mengendarai sepeda motor ini GCE, dan betul diakui oleh tersangka, kemudian sesuai keterangan saksi dan bukti-bukti yang ada telah melakukan kekerasan terhadap korban dan keluarga sebagai yang memimpin pada saat itu sekaligus pelaku juga. Sesuai keterangan dari tersangka, karena memang ada sakit hati terkait adanya pergantian PJ Kepala Desa Manduleng. Dijelaskannya terdapat 9 pelaku dalam kasus pengrusakan rumah mantan Kades Manduleng dan hingga kini Polres Sampang telah mengamankan 2 pelaku termasuk Adrei. Atas perbuatannya, pelaku dijerat dengan hukuman 5 tahun penjara.
Selama sepekan dalam operasi Zebra Semeru, Satlantas Polres Sampang menjaring 1.563 pengendara. Kasatlantas Polres Sampang AKP Karnoto melalui KBO Ibda Chandra Herianto mengatakan dari jumlah keseluruhan kendaraan yang melanggar, pihaknya telah melakukan penindakan tilang manual sebanyak 233 pelanggar. Pelanggaran selama satu pekan ini di Polres Sampang ini tercatat untuk pelanggaran total keseluruhan ada 1.563. Terdiri dari tilang manual sebanyak 233 dan teguran sebanyak 1.330. Pelanggaran apa yang paling mendominasi untuk pengendara? Pelanggaran yang mendominasi di sini di Kabupaten Sampang tidak menggunakan helm, baik pengemudi atau yang dibonceng, dan juga kelengkapan kendaraan. Selama jalannya operasi, kata Ibda Chandra melakukan operasi Zebra 2024 secara hunting system, yaitu patroli dan menyisir jalan raya di daerah perkotaan Sampang. Masyarakat di Kabupaten Sampang digemparkan dengan penemuan mayat laki-laki di Jalan Tengku Umar, Kelurahan Gunung Sekar, Kecamatan Kota. Kapolres Sampang Ibtu Tomo menerangkan identitas korban diketahui bernama Madrais B. Baso, asal Pengurangan Wetan, Kecamatan Pengurangan, Kabupaten Cirebon. Dari hasil pemeriksaan di rumah sakit setempat tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan. Pihak keluarga korban sendiri menerima hasil pemeriksaan tersebut. Ibtu Tomo menambahkan, korban tinggal seorang di kos setelah bercerai dengan istrinya sejak 2019. Menurut keterangan mantan istri dan anaknya, korban mempunyai riwayat penyakit asam lambung. Dalam rangka memperingati Hari Listrik Nasional ke-79 tahun 2024, PLN UP3 Madura menggelar konvoi kendaraan listrik di Kabupaten Pamekasan. Dilanjutkan dengan lomba memasak menggunakan kompor induksi dan aksi donor darah. Manajer PLN UP3 Madura Fahmi Fahresi mengatakan, aksi konvoi kendaraan listrik ini sekaligus menggalakkan energi hijau atau ramah lingkungan. Jadi dengan kita mengkampanyekan penggunaan motor listrik kepada masyarakat luas, harapannya banyak yang akhirnya menggunakan motor listrik karena sesuai tujuan pemerintah bahwa di 2060 kita net zero emission. Fahmi menambahkan, untuk mendukung penggunaan kendaraan listrik, PLN telah menyediakan 2 stasiun pengisian kendaraan listrik umum SPKLU di Kabupaten Pamekasan dan Sumeneb, serta stasiun pengisian listrik umum SPLU di setiap kantor unit di wilayah Madura. Serangkaian peringatan Hari Jadi Kabupaten Bangkalan ke-499 tahun, sebanyak 131 pasangan suami istri pasutri di Bangkalan mengikuti sidang isbat nikah massal. Ketua Pengadilan Agama Bangkalan Dewiati mengatakan, dalam proses pendaftaran yang mendaftar lebih dari target yang sudah ditentukan, bahkan umur tertua pasangan suami istri yang ikut sidang isbat nikah 60 tahun dan termuda 20 tahun. Jumlah pasangan peserta isbat terpadu untuk tahun 2024 dalam rangka menyambut Hari Ulang Tahun Kabupaten Bangkalan itu 131 pasangan. Ada peserta tertua itu di usia 60 tahun dan usia termuda ada di usia 20 tahun. Sementara PJ Bupati Bangkalan Arif M. Edi mengatakan, dengan mempunyai surat atau buku nikah bagi pasangan suami istri, menjamin bagi anak-anaknya mempunyai status hukum yang kuat serta status suami istri sah secara agama.
Sebagai upaya memberikan jaminan penyeberangan bagi masyarakat dalam keadaan darurat, Pemprov Jawa Timur melakukan pendampingan dan memastikan program unggulan Kecamatan Talango Sumeneb, yaitu program jaminan penyeberangan Jumper, tetap aktif dan berlanjut. PLT Koordinator Pemerintahan di Biro Pemerintahan dan Otonom Daerah Setda Provinsi Jawa Timur, Wahyudi Ismail Saputra mengatakan, kunjungan dilakukan guna memastikan inovasi unggulan Jumper di Kecamatan Talango memiliki status tetap aktif atau berlanjut sehingga terus dikembangkan agar bermanfaat kepada masyarakat luas. Yang jelas kami memandang sangat penting sekali inovasi ini. Karena apa? Ini adalah inovasi yang benar-benar murni berasal dari masalah yang tepat ya. Masalah yang ada di Kecamatan Talango, yaitu bagaimana masyarakat ini bisa terlayani, khususnya masyarakat yang sakit ya, yang harus mendapatkan perlakuan cepat dari Pemkab Sumeneb, salah satunya Rumah Sakit Umum Daerah. Dan saya yakin inovasi ini akan terus berlanjut karena yang dilayani ini adalah masyarakat itu yang membutuhkan pelayanan. Wahyu berpesan untuk mempercepat rekomendasi, Pemkab bisa merapatkan barisan bersama membantu seluruh instrumen yang akan menjadi sasaran dari program tersebut. Prevalensi stunting di Kabupaten Pamekasan 2,32% atau 1.354 balita dari total 59.585 balita yang tersebar di 13 kecamatan. Angka itu berdasarkan hasil bulan timbang di 21 puskesmas dari Januari hingga Agustus 2024. Kepala Dinas Kesehatan Pamekasan Saifuddin mengatakan angka stunting di daerahnya lebih rendah dibandingkan target pemerintah Provinsi Jawa Timur sebesar 14% pada tahun ini. Gagal tumbuh ya penyebabnya macam-macam, kurang gizi, kena penyakit. Kurang gizi itu bisa gizinya memang tidak ada atau orang tuanya yang tidak bisa ngasuh anaknya, diasuh oleh neneknya misalnya. Tidak tahu caranya ngasuh anak, ibunya tidak ada, bapaknya cerai, itu kan bisa menjadi faktor itu. Karena itu berbagai upaya dilakukan pihaknya untuk mencegah stunting, diantaranya melakukan pendampingan terhadap ibu hamil dan melakukan pengukuran atau penimbangan dan imunisasi terhadap bayi. Setelah melalui rangkaian seleksi bibit MTQ yang cukup panjang, MTQ tingkat Kabupaten Sampang resmi dibuka di Pendopo Trunojoyo oleh PJ Bupati Sampang. PJ Bupati Sampang Rudi Arifianto menyampaikan MTQ menjadi hal yang penting untuk negara karena dasar kehidupan agama menata kehidupan masyarakat pada titik paling rendah. Ketua MTQ Kabupaten Sampang, Sekretaris Daerah Yuliadi Setiawan mengatakan perlombaan MTQ kali ini lebih berkualitas. Kemarin kita tidak pernah ada seleksi tingkat desa, tapi tahun ini kami laksanakan seleksi di seluruh tingkat desa 186 desa kelurahan. Bibit MTQ tahun ini menyasar sampai ke seluruh penjuru Kabupaten Sampang. Oleh karenanya, MTQ dilakukan mulai dari tingkat desa sejak bulan Mei lalu. Sebagai upaya bentuk perhatian kepada komunitas dan paguyuban bonsai, keris, dan ukir di Kabupaten Sumeneb sekaligus dalam rangka kalender event 2024, Pemkab menggelar pameran museum bonsai, keris, dan ukir. Kepala Disput Porapar Sumeneb Muhammad Iksan mengatakan kegiatan ini bentuk perhatian dan dukungan pemerintah kepada komunitas keris, bonsai, dan ukir serta sebagai upaya menggerakkan ekonomi kreatif di komunitas bonsai, keris, dan ukir agar terus berjalan. Kemudian kami laporkan bahwa pameran keris dalam hal ini diikuti oleh 16 paguyuban keris dan pameran ukir oleh komunitas ukir serta pameran bonsai oleh komunitas bonsai yang insya Allah nanti malam atau besok malam akan melaporkan kepada kami berapa transaksi yang bisa dihimpun dalam kegiatan ini.
Iksan mengungkapkan kegiatan ini diikuti oleh 5 museum dari berbagai daerah di Madura dan sekitarnya, diantaranya Museum Madilaras Pamekasan, Museum Cakraningrat Bangkalan, dan Museum 10 November Surabaya. Sekian info sepekan edisi 27 Oktober 2024, naskah dan narator Rukaezen, produksi Radio Republik Indonesia Sumeneb.